kita mau ibadah ya adik-adik. Kita mau memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kasih sikap terbaik yuk buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami boleh ada hari ini berkumpul bersama teman-teman kami di GBI Tanah Abang. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terus bawa kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tuhan, kami sebentar mau memuji, memuliakan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Allah yang menuntun kami, memimpin kami ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti, biar kami boleh ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan untuk teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi ya dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka selamat tanpa kekurangan suatu apapun di tempat ini, supaya kami semua boleh bersama-sama berkumpul memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau joget-joget buat Tuhan. Joget-joget. Kalau anak Tuhan itu kan nggak boleh apa ya adik-adik ya? Nggak boleh bohong. Siapa yang di sini juga senang jadi anaknya Tuhan? Saya. Yo, kita nyanyikan yuk. Jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk kita naikkan lagi dari awal dulu. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong adik-adik. Soalnya mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa ya? Kita buat. Kita buat adik-adik. Yuk makin semangat lagi yuk memuji-muji Tuhan yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Yes. buat yang jahat, no. Oleh Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi kita nggak boleh bohong-bohong adik-adik. Nggak boleh berbuat yang jahat-jahat, karena mata Tuhan melihat. Walaupun adik-adik sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan tetap melihat. Jadi nggak boleh ya adik-adik ya bohong-bohong sama mami papi, sama siapapun, oke? Oke. Yuk, sekarang kita mau siapin persembahan yuk. Kita mau persembahan. Masya Allah nanti berdoa persembahan ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan
persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati juga setiap orang yang memberi ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Persembahan kami sedihkan sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedihkan sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Yeay adik-adik, terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Untuk adik-adik yang di rumah yang mau memberikan persembahan, ada loh, bisa lihat di QR code-nya di atas sini ya. Yuk adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, mau masuk hadirat Tuhan adik-adik. Beri sikap terbaik yuk buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau diubahkan yuk adik-adik menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan lagi Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
katanya. Kita lipat tangan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya, Kau berkati kami yang memberikan hati. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya deh. Di sini perbuatan dosa apa aja sih? Apa aja ya? Bohong. Terus apa lagi? Pukul-pukul. Ada lagi? Oke, berantem. Terus apa lagi ya? Nyontek. Oke, tadi yang disebutin nah, mencuri juga berdosa adik-adik. Oke. Yuk, dengerin cerita kakak ya. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus mulai memberitakan firman Tuhan adik-adik, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan melalui pemberitaan itu semakin banyak yang percaya kepada Tuhan adik-adik. Dan melalui orang percaya itu, mereka sepakat adik-adik, mereka sejiwa dan sehati. Dan tidak ada tuh yang mengatakan bahwa ini hartaku, ini hartamu. Jadi semua kepunyaan mereka itu milik bersama adik-adik. Mereka hidup dalam berkelimpahan. Mereka sangat diberkati. Mereka punya rumah, punya tanah, punya ladang, dan lain sebagainya. Bahkan dari mereka pun juga ada adik-adik yang menjual harta kepemilikan mereka dengan cara menjual kepemilikan mereka, menjual tanah, menjual ladang, dan lain sebagainya. Dan hasil penjualannya itu diberikan kepada rasul-rasul adik-adik untuk memberkati orang-orang adik-adik, untuk memberi keperluan rumah, untuk membeli pakaian dan lain sebagainya. Juga demikian dengan Bapak Yusuf adik-adik, dia menjual ladang miliknya dan seluruh penjualannya itu diberikan kepada rasul-rasul adik-adik. Next Kak. Ada yang tahu ini siapa? Siapa ya? Dia juga ikut adik-adik untuk menjual harta miliknya. Ada yang tahu nggak? Dia menjual sebidang tanahnya adik-adik. Nah iya tuh betul adik-adik, Ananias dan Safira. Mereka juga ikut menjual tanah miliknya. Setelah tanah mereka laku terjual, ia dan istrinya sepakat adik-adik. Namun dari sinilah adik-adik dosa itu terjadi. Mereka berbohong. Mereka berbohong adik-adik kepada Rasul Petrus. Karena apa? Mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualannya. Ketika Ananias bertemu dengan Rasul Petrus itu tahu adik-adik kalau Ananias itu berbohong dengan mengatakan ini semua dari hasil penjualan tanah milikku. Tapi kan Rasul Petrus tahu kalau dia berbohong. Jadi Rasul Petrus itu mengatakan adik-adik, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanahmu adik-adik. Padahal Ananias kan bisa aja bilang, ini ada sebagian dari hasil penjualan tanahku ya Rasul Petrus. Tapi ia memilih untuk berbohong. Ia mengatakan ini semua hasil penjualan tanahku, padahal cuma sebagian. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias adik-adik dan
putus nyawanya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, meninggal adik-adik. Dia meninggal. Dan ketakutanlah orang-orang yang ada di situ juga sedih. Lalu orang-orang yang ada di situ pergi untuk mengkafani mayat Ananias adik-adik dan menguburkannya. Lalu kira-kira 3 jam kemudian datanglah istrinya Ibu Safira. Tetapi Ibu Safira tidak tahu tuh apa yang terjadi sama suaminya, bahwa suaminya sudah meninggal adik-adik. Lalu Rasul Petrus bertanya, apakah betul sekiankah harga tanahmu yang dijual itu? Kata Safira, betul Rasul, harganya sekian. Tetapi kan di awal cerita tadi mereka berdua sepakat untuk memberikan hanya sebagian. Bohong atau enggak Ibu Safira? Bohong itu dosa atau enggak? Dosa adik-adik. Lalu Rasul Petrus mengatakan, mengapa kalian berdua sepakat untuk membohongi roh Tuhan adik-adik? Padahal dia bisa mengatakan sejujurnya kan, ini ada sebagian dari hasil penjualan tanahku untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu seketika juga rebahlah Ibu Safira dan juga putus nyawanya adik-adik. Ketakutan kan muka orang-orang yang ada di situ, dan mereka juga yang menguburkan Ibu Safira di samping suaminya. Nah, dari cerita ini kakak mengajarin bahwa kita nggak boleh berbohong. Kita mungkin bisa ngebohongin sesama kita bisa ngebohongin teman kita bisa ngebohongin orang tua kita, tapi kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang ada di hati kita, termasuk niat jahat kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah bisa dibohongin. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong. Oke adik-adik, janji tidak boleh berbohong. Mau itu berbohong demi kebaikan, juga berbohong untuk kejahatan, karena hal itu yang dibenci Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan. Nah, ayo baca yuk sama-sama. Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Oke adik-adik, kita mau tutup doa kita. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kalau kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati ya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau dengar pengumuman ya. Oke adik-adik, setiap hari Sabtu kita ada Kids for Jesus. Jam berapa ya? Ada yang tahu nggak jam berapa? Jam 4 adik-adik. Yuk, kita mau tutup dalam doa. Kita mau memberkati bangsa kita. Ayo tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, dan kalau kami mau mendoakan bangsa ini, Bapak, Engkau berkati bangsa ini. Engkau berkati pemerintahannya, Engkau berkati presiden kami, wakil presiden kami, bahkan staf-staf negara, menteri-menteri yang ada, Bapak. Biar Bapak, Engkau yang menunjukkan, Bapak, terang atas mereka. Engkau curahkan Roh Kudus atas bangsa ini, Bapak. Engkau juga yang memberkati orang yang sakit, Bapak. Engkau sembuhkan sakit mereka. Kami juga yang berdoa, Bapak, untuk Opa Niko,
Amitanyo selaku gembala kami di sini. Engkau berkati mereka. Engkau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera selalu tercurah atas keluarga mereka. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berikan visi-misimu atas mereka Bapa, atas hidup mereka. Kami juga mau berdoa Bapa buat Kak Desi yang saat ini tidak bersama dengan kita. Kau berkati Kak Desi ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat yang daripadamu. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan kita yuk. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera selalu tercurah atas kami. Dari sampai sekarang, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you.